Hello ladies and gentlemen, this is your host Hansel Willy in Cool Talks. Here we go. Halo, Halo. selamat siang, Siang. Jody El Ghazi. Siang, Mas Willy. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi gimana? Dari Bantul ke Kalasan ini, ini ngerasa jauh nggak sih? Enggak jauh sih. Nggak Soalnya jauh udah kan? biasa aja. Iya, udah biasa. Ya, udah biasa. Karena kamu juga sering ke rumah saya. Ya, sering Iya. main-main kesini jadi udah biasa aja. Terus kamu ngerasain panas nggak sih untuk hari ini? Panas banget sih, Mas. Panas ya? Enggak cuma hari ini tapi beberapa hari belakangan ini tuh panas banget parah. 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 Itu pada di sosial media juga pada ngeluh nih, Jogja Ngeluh. kenapa panas? Ya, apa Terus- kemungkinan gara-gara itu kah? Erupsi Gunung Merapi. Ya mungkin apa itu zaman nenek kita itu biasanya kalau orang tua di sini tuh kayak kalau hari siang-siang bolong gini panas tuh mesti pada bilang kayak ini mesti Merapi nih. Mesti kayak gitu. Semua disangkut pautkan pada Merapi. Iya. Kenapa gitu, bener. Mas? Gak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi soal apa itu pada pengeluhannya mesti Merapi. Merapi. Iya. Oh. Nah, sesudah kita membahas tentang apa itu kepanasan hari ini, kita membahas tentang apa itu desain grafis. Apa itu desain grafis? Iya, gimana sih apa itu? Kan ini latar belakang dari Mas Jody sendiri kan dari apa itu DKV ya, Iya. dari SMK-nya. Nah, SMK-nya. mungkin bisa diceritakan dulu di SMK-nya kok bisa memilih desain. Jadi awal mulanya itu ketika saya lulus SMP, saya bingung tuh mau sekolah di mana. Oh. Saya tuh sangat menghindari sekolah swasta. Itu karena kenapa, Pak? Itu menghindari swasta itu. Pertama karena pelajarannya, Oh, pelajarannya. kedua biayanya, Mm-mm. terus bosan gitu. Dari SD itu saya sudah swasta, SMP Oh. swasta. Dulu sempat mengalami sekolah di swasta ya? Ya, Berarti SD SMP itu S- swasta. SD-nya di mana dulu? SD-nya di Ngupasan, Muhammadiyah Ngupasan. Muhammadiyah Kumasan. Terus yang SMP? SMP-nya di Muhammadiyah 3. Nah, itu Muhammadiyah semua ya. Terus berpikiran untuk apa itu? Karena punya pikiran seperti itu terus kamu pengen gitu ya di Ya, pengen keluar dari swasta gitu. Karena sudah cukup lah swasta terus. Terus Karena- kenapa itu? Kok apa itu? Kayak pengennya ke desain grafis gitu. Nah, awalnya tuh enggak langsung pengen ke desain grafis. Saya itu pengennya SMA negeri. Oh. SMA asal negeri lah, SMA negeri. Tapi karena nilai saya yang ya pas-pasan. Nah, maka itu apa ini? BTW ada apa nih? Burung. Iya, enggak apa-apa. Oke. Oke, jadi Ada burung. karena nilai saya pas-pasan untuk masuk SMA negeri yang cukup bisa dibilang yang bagus atau kredibel, bonafit. Nah, itu tuh susah. Oh. Jadi adanya iya. bisa masuk tapi ntar yang SMA negeri yang biasa-biasa saja gitu. Nah, saya nggak mau yang biasa-biasa saja. Oke. Nggak mau. Itu namanya Saya keren nggak mau. sekali ya. Iya, saya nggak mau yang biasa-biasa saja. Nah, Keren. Makanya saya coba cari informasi tentang SMK. Oh. Pertamanya tuh nggak boleh tuh sama orang tua sama kakak saya. Alasannya? Karena nanti biasanya kalau SMK itu kalau mau masuk kuliah susah. Oh. Kayak Kok gitu. bisa itu? Kenapa? Ya nanti diceritakan ya. Iya, Nanti emang iya. sudah ada ceritanya sendiri Iya. tuh. Nah, dari sana itu saya mencari informasi tentang sekolah SMK ya. Di SMK itu jurusannya apa saja yang ada di Jogja ini ya. Ada jurusan apa saja. Dulu saya tertarik sama bidang tata boga. Oh, bidang Tata boga ya. Dulu saya Tata boga itu yang masak itu ya, masak. bukan sih? Oh. Ya, masak. Jadi di tata boga ada yang masak, ada yang pastry. Pastry itu yang bagian khusus roti-roti kalau nggak salah ya. Oh. Tuh. Nah, Iya. saya tertarik di tata boga karena saya sendiri itu jujur hobinya masak gitu. Senang banget untuk masak tuh senang. Karena kayak mengulik-ngulik bikin masakan itu seru. Menurut saya itu seru. Nah, Pantesan dulu pernah ya kamu masakin teman-teman Ya, di kontrakan itu. ya, Oh, makanya itu dari saya situ tuh punya firasat ini kenapa ini orang kok bisa masak gitu. ya karena Tapi dari hobi, dari iya, hobi. alasannya ketemu berarti. Ya, dari hobi pengen masuk di sekolah tata boga. Nah, setelah saya melakukan riset di sekolah tata boga itu ternyata cukup rumit. Ternyata iya. Rumitnya kenapa itu, Pak? Ternyata tuh cukup rumit karena di pelajarannya itu
Saya pikir ya cuman ngasal masak gitu, ternyata enggak. Ternyata ada yang membutuhkan kayak skill-skillnya, misal memotong daging itu ada skill-skillnya, untuk misal mau memisahkan daging dari tulangnya itu ada skillnya. Nah di situ saya melihat informasi-informasi dari YouTube, dari internet itu kok kelihatannya sulit, ribet gitu. Nah saya di situ nggak mau yang ribet-ribet. Jadi awal kamu ngerti kenapa bisa itu ribet tuh dari informasi dari YouTube ya? Ya dari YouTube, dari teman sendiri juga. Itu menurut saya itu tuh ribet kayak. Berarti sebelumnya kamu mengalami riset dulu ya berarti? Saya udah cari-cari informasi dulu sebelum saya langsung mendaftarkan. Informatif sekali ya, Iya. Bapak. Makanya harus, jadi kalau kita mau melakukan sesuatu sebaiknya kita tuh melakukan riset dulu agar kita tidak kaget ketika sudah melakukannya. Nah, terus setelah mencari informasi tentang tata boga dan menurut saya lumayan sulit, saya mencoba cari jurusan lain. Jurusan lain yaitu saya ditawari kakak saya coba perhotelan. Oh, nyoba betul. Pernah mencoba? Enggak, saya baru ditawarkan saja ya? Cobain perhotelan. Terus saya riset lagi dong. Perhotelan itu kayak gimana? Nah, saya melihat perhotelan itu ternyata ya itu memang seperti kerja di hotel yang misal orang tamu masuk, habis itu kan misal tamu butuh apa nanti kita yang mengantarkan itu, terus tamu keluar kita merapikan kamarnya. Nah seperti itulah pekerjaan di perhotelan. Nah saya terus merasa timbul penasaran, anjir kok kayak gini kerjaannya gitu kan. kurang memacu. Kayak nggak suka gitu, nggak suka gitu kan. Orang saya aja ngerapiin kamar saya sendiri kan jarang ya. Jadi, itu sama Pak, itu banyak makanya Kak, kayak ngurusin kamar sendiri aja belum becus, kok mau kerja di seperti itu. Nah terus wah enggak banget. Terus habis itu kakak saya menawarkan lagi ini desain komunikasi visual. Dari kakak berarti pertamanya ya? Pertama saya nggak tahu tuh desain komunikasi visual tuh ngapain, saya nggak tahu. Terus setelah itu saya cari-cari informasinya, wah ternyata keren. Saya melihat karya-karya orang itu ada yang pernah menjuarai. Saya ingat banget itu waktu tahun 2016 ya, ada seorang desainer dari Indonesia menjuarai kontes ini apa namanya, cover album Maroon 5 kalau nggak salah, Maroon 5 yang gambarnya singa putih kalau nggak salah, aku ingatnya itu. Nah dari situ saya mulai, anjir keren, DKV bisa bikin kayak gini. Nah berarti punya kayak kamu tuh punya kayak rasa kayak ada rasa penasaran gitu ya. Saya pengen bisa bikin kayak gitu. Saya harapannya tuh bisa buat karya-karya yang keren dan orang lain bisa tahu ini karya saya. Nah seperti itu. Nah lalu saya mencoba riset-riset lagi, ternyata ya memang bagus. Saya suka juga tentang desain. Itu saya pengen kayak dulu pernah punya komputer, di dalamnya itu ada aplikasi CorelDRAW namanya. Tapi dulu itu saya nggak tahu ini aplikasi buat ngapain. Soalnya beda banget sama Paint. Kalau dulu kan ada Paint ya. Iya, Paint kan cuma gambar-gambar. Dulu Paint itu sempat apa itu di aku lakukan di SD apa ya? Untuk belajar Paint itu. Ya, dulu diajarin tuh di Paint. Paint kan cuma kayak gambar-gambar. Nah, CorelDRAW ini lebih kompleks lagi. Nah, saya pernah mencoba buka, tapi bingung ini apaan sih. Nah, itu kamu pernah mencoba buka itu dan penasaran itu di kelas berapa? Masih SD. Masih SD. Kelas masih SD. saya iseng kan saya ngelihatin ini di komputer saya ada apa aja aplikasinya. Saya coba buka satu-satu, terus CorelDRAW apa ini CorelDRAW, saya buka worksheetnya seperti itu, ada tools-toolsnya. Saya bingung, waktu itu saya bingung, user interface-nya aja udah bikin ribet gitu ya Pak. Udah bikin ribet. Terus saya bingung apa ini. Terus saya kayak masa kecil itu punya rasa pengen bisa mengoperasikan aplikasi itu. Nah terus baru kesampaian di SMA. Akhirnya saya udah mantep mendaftar di jurusan DKV. Karena dulu saya ada 3 pilihan, DKV, animasi, lalu satunya saya lupa apa. Nah itu alhamdulillah keterima di DKV. Oh dulu DKV-nya di SMK mana itu? SMK Negeri 5. SMK Negeri 5. Itu kan apa itu, dengar nih SMK Negeri 5 itu memang terkenal ya DKV-nya ya. Iya. Untuk di wilayah Yogyakarta dia lumayan terkenal. Terus habis daftar itu terus ngapain tuh? Jadi ini saya cerita tentang itu ya. Iya. Pas pertama daftar itu saya pas SMP kan daftarnya nggak seperti daftar SMK dulu.
Saya nggak yang menuju ke sana menggunakan baju rapi, nggak. SMP itu dulu nggak ada pendaftaran seperti itu seingat saya. Nah di SMK ternyata ada tesnya ketika masuk. Ada tes seperti wawancara, tes gambar, lalu ada tes. Itu hanya untuk berlaku dalam tes desain komunikasi visual atau gimana itu? Itu atau semua untuk memang semua memang, satu sekolah SMK Negeri 5 itu ketika mau masuk harus mengikuti tes-tes ya, itu. berarti selektif banget ya SMK-nya. Nah dari situ saya itu berangkat ditemani ibu saya. Saya cuman pakai celana jeans, kaosnya kaos tidur buat tidur. Lalu saya pakai jaket parasut. Terus nggak pakai sepatu, pakainya sandal gunung. Rambut gondrong. Posisi kan libur. Iya. Posisi habis libur SMP, gondrong, belum potong. Untungnya udah mandi tuh. Ya. Kalau belum mandi itu kebangetan, Pak. Pak. Iya, makanya saya diajar saya. Terus saya masuk. Ini berkas-berkas saya bawa semua. Saya lampirkan berkas, ternyata ada tes gambar. Saya kaget loh. Kok ada tes gambar segala? Setelah itu bingung dong, bingung. Gitu. Saya nggak bawa alat-alat, nggak bawa apa-apa, bener-bener cuman berarti tanpa pasang badan doang. Sebelumnya kamu berarti nggak tahu nih, nggak tahu tesnya seperti nggak apa. Nggak tahu ada tes seperti itu, saya nggak tahu. Saya malah mikirnya tesnya itu beda hari. Jadi nggak langsung saat itu juga ya? Saya pikir tuh datang menyerahkan berkas, terus dah ditunggu baru besoknya tes. Ternyata waktu itu juga tes. Dan itu dihadiri banyak orang ya, pendaftar lain itu banyak sekali. Untungnya itu saya daftar ke sana bareng sama teman saya SMP. Berarti kira-kira banyak nggak dari teman-temanmu SMP ini yang daftar bareng kamu? Saya itu ketemu waktu teman SMP hanya beberapa saja yang di SMK Negeri 5. Terus teman saya ini dekat juga sama saya waktu SMP. Dia teman dari SD juga, dari SD, SMP, terus SMK ini satu sekolahan lagi. Itu saya minjem bolpen atau pensil, aku lupa. Untuk ngerjain tesnya. Nah, tesnya itu berupa tes gambar. Jadi kita di sebuah aula, terus di tengah-tengah itu ada vas yang lumayan gede. Terus di sekeliling vas melingkar itu dipasang kursi-kursi. Kita dikasih waktu 15 menit kalau nggak salah. Itu untuk menggambar vasnya itu. Nah, dari situ saya nggak punya dasar gambar. Sebelumnya memang sebelumnya nggak punya dasar untuk menggambar. Saya nggak kepikiran untuk DKV itu harus mempelajari menggambar dulu. Nah, setelah itu masuk tes, gambarlah saya seadanya itu. Papan juga nggak bawa saya. Papan ada. Papan nggak bawa itu. Kamu bisa. Untungnya kursinya itu ada mejanya gitu loh. Iya, tahu. Kayak kursi ujian itu ya. Ya. Nah, untungnya kayak gitu. Jadi enak, nggak pakai itu juga bisa. Akhirnya setelah gambar dikumpul 15 menit, ternyata masih ada tes lagi. Tes seperti itu tesnya tahapnya apa aja, Pak? Seingat saya tes gambar dulu, terus ada tes buta warna, terus tes wawancara, terus tes kesehatan juga ada. Nah, itu saya mengikuti satu persatu itu. Terus itu posisi tes semua itu di dalam aula. Habis itu dikumpulin berarti ya? Dikumpulin. Tapi itu kayak per kloter gitu. Misal masuk 20 anak, terus habis itu ketika 20 anak itu udah selesai, baru ntar masuk lagi kloter barunya. Nah, di situ pas pertama nunggu giliran untuk tes menggambar, semua pendaftar itu suruh buka jaket. Padahal saya kaosan doang. Mana kaosnya buluk. Nah, terus saya bilang, Pak, saya nggak pakai kemeja, saya kaosan doang. Terus bapaknya, lah, piye toh kok mau kaosan tok iki? Kayak gitu. Berarti itu apa itu? Di situ kamu langsung ngerasa kayak, wah anjir, ini aku gimana ya? Iya, saya tuh antara mau pengen pulang ganti baju dulu, tapi nggak sempat. Soalnya udah nungguin giliran untuk gambar kan, untuk tes kan. Makanya ya udahlah. Saya nggak mempedulikan bapaknya suruh buka jaket, saya tetap jaketan. Udah selesai gambar, terus tes kesehatan. Tes kesehatan biasalah copot baju untuk cek misalnya kayak ada tato atau piercing gitu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus setelah itu baru tes buta warna dan wawancara. Nah di situ saya normal, alhamdulillah, kayak nggak buta warna juga. Terus gambarnya juga dinilai. Lupa saya dapat nilai berapa. Soalnya kalau seorang DKV itu
kalau sampai buta warna itu juga krusial, Pak. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak Tapi buta warna itu ada ininya sih. Ada tingkatannya. oh. Jadi ada iya. yang parah, yang memang sampai nggak ngebleng bisa. gitu. memang nggak bisa ngebedain warna. Ini warna apa, sini warna apa itu Iya, ada. Tapi itu Tesnya kayak warna terus nanti ada angkanya itu kan. yang antanya ntar di dalam ya, titik-titik ya. ya. Nah situ. Ntar kalau misal buta warna ya kemungkinan sih nggak bisa masuk situ. Nah terus di situ tes wawancara, menyerahkan berkas, tes wawancara selesai. Tuh pas di tes wawancara, pas itu udah mau selesai kan tes wawancara, di akhir-akhir ditanyain, Mas kok pakai sendal gunungnya arep dolan mau piye? Wah, bahaya dong Pak Iya, itu Pak. Langsung sangat. ngerasa kayak wah Dan anjir, saya salah nih aku. ngafalin gurunya nih yang mana nih. Wah anjir nih gurunya yang ini nih. Dari awal masuk situ aku udah ngerasa itu, kayak punya orang ini, gurunya ini tuh sama 2 guru yang lain kayak ngomongin aku gitu. Delok ini lho Bu. Kok bocah iki jaketan, rambutnya gondrong, pakai sendal. Itu enggak apa tuh? Niat daftar apa dolan? Bilang kayak gitu. Itu dia yang aku maksud, Pak. Anjir, saya langsung wah, ya udah kalau misal enggak keterima ya udah. Terus habis itu saya sebelumnya tuh mencari tahu dulu. Di sana kan walaupun ada tes tapi juga mementingkan nilai NEM. Nah, di sana terendah DKV itu pokoknya minimal tuh harus 30,0. Terendah harus 30. Pokoknya kalau punya NEM 30 itu aman lah. Nah, kebetulan saya 30,10. Nah, saya udah pede aman. Pertamanya bapaknya itu yang ngatain saya tadi. Itu nanya ke saya, "Nemu piro? Nemu berapa?" Terus dilihat, oh 30. Ya, kayak dia, wah masih aman ya nak. Kayaknya kayak gitu. Terus setelah selesai tes wawancara, saya disuruh pulang dulu. Mas mending pulang dulu ganti baju, soalnya habis ini ini apa namanya, cross check nilai, cross check pokoknya data-datanya di cross check. Nah akhirnya saya pulang. Berarti punya kesempatan untuk pulang ya. Berarti itu ada waktu banyak dong. Ya nggak banyak juga. Kebetulan kan rumahnya dekat sama rumah saya dekat sama sekolahan. Jadi untuk pulang punya waktu ya. Punya waktu sebentar aja bisa. Saya langsung balik, ganti baju, balik lagi ke sekolahan. Terus saya masuk ke itu ruangan untuk cross check nilai. Setelah itu udah selesai cross check nilai, di luar itu ada kayak proyektor ditembakkan gitu untuk melihat daftarnya itu. Kan ada tuh misal kepental gitu loh. Misal ada yang lebih tinggi. Aku juga pernah ngalamin itu, Pak. Di situ itu saya pertama nungguin gitu kayak 15 menit masih aman lah. Terus di situ udah pulang. Itu. Terus setelah itu pengumuman, akhirnya saya keterima di DKV itu tadi. Itu berapa? Yang keterima itu berapa sih, Pak? Banyak enggak sih? Saya satu kelas itu sekitar 30 anak dan 30 DKV ada 2 kelas. Sekitar DKV hanya ada 2 kelas ya, untuk di SMK 5 Jakarta. Oh iya. Ada 2 kelas saja. Itu. Sehabis kan itu udah daftar ya, istilahnya udah daftar. Kamu udah mengikuti berbagai tes yang semacam itu. Terus nah, awal pertama kamu masuk kelas dan mempelajari apa itu desain grafis itu gimana? Pertama ya biasa ditanyain sama guru-gurunya. Tahu nggak sih apa tuh desain komunikasi visual? Nggak ada yang tahu dong. Terus baru dikasih tahu kalau desain komunikasi visual itu ntar berorientasinya pada periklanan. Kita harus membuat kayak persuasif yang mengajak untuk orang bisa melakukan tindakan sesuatu. Oh iya. Nah, di kelas 1 itu saya pikir langsung belajar tentang komputer yang saya penginin dari awal. Langsung mencoba aplikasi CorelDRAW dan sebagainya. Ternyata kita harus melakukan dasarnya dulu, yaitu menggambar. Kayak yang garis-garis itu ya, menggambar manual. Apa sih, pattern bukan sih? Kayak kita kayak disuruh bikin pattern, terus disuruh bikin kayak kita belajar warna juga. Warna kita ada gambar nirmana itu juga ada. Dan itu lumayan capek sih. Saya paling nggak suka itu mewarnai pakai pensil warna karena lama banget. Kita gambar kalau untuk kelas 1 itu emang nggak ada pilihan untuk mewarnai selain pensil warna. Biasanya tiap tugas tuh beda-beda. Jadi untuk tugas ini gurunya mewajibkan untuk menggunakan pensil warna. Yaudah kita mau nggak mau harus pakai pensil warna. Tapi nanti juga ada saatnya ketika kita disuruh menggambar menggunakan cat air.
Nah, setiap menggambar dulu pas awal-awal semester 1 itu kita diajarin sketsa. Sketsa itu masih pakai kertas buram ukuran A4. Kita memakai drawing pen. Kita nggak boleh pakai bolpen biasa. Kita harus memakai drawing pen. Terus kita gambarnya harus tegas, segaris, nggak boleh kayak garis diulang-ulang tuh nggak boleh. Nanti sama gurunya mesti langsung dimarahin. Gitu, kamu nggak boleh gambar kayak gini. Kamu harus langsung set. Walaupun gambarnya itu busuk, itu sama guru saya tetap diapresiasi. Oh, sebagai semangat ya mungkin. Jadi gurunya juga tahu lah kalau murid-muridnya ini yang pertama masuk ini juga mungkin ada yang nggak punya dasar gambar. Nah, pasti itu pasti ada. Nah, terus masuk ke semester 2 kalau nggak salah itu baru kita kayak menggunakan cat air, pensil warna sampai kita disuruh melukis. Terakhir itu tugasnya melukis di kaca. Jadi kita pakai cat akrilik itu melukis di kaca bebas sih itu. Kayak anatomi bukan untuk atau kalau anatomi aja. Sudah ada di semester awal ya yang pas sketsa itu. Jadi disuruh kayak misal mata dari depan, terus dari samping, sama dari 3/4. Nah itu mata, hidung, mulutnya itu. Terus sempat mengalami kesulitan nggak Pak untuk diri? Iya, karena apa ya, gambarnya tuh nggak bisa realistis. Gambarnya nggak bisa realistis, jelek. Kalau lihat ya teman-teman ya sama sih, ada yang nggak bisa juga, tapi ada yang emang dia pintar gambar. Bakatnya udah tahu deh, kayaknya emang dia bisa gambar, tapi tuh dianya orangnya humble. Jadi nggak yang show off gitu, nggak. Nah kebetulan orang itu duduk samping saya dari sejak kelas 1. Oh, namanya siapa itu Pak? Namanya Zaki. Oh, namanya Zaki. Dia tuh saya nggak tahu, dia ternyata gambarnya keren banget. Nah si Zaki ini saya baru tahu kalau gambarannya keren itu ketika kita sudah masuk ke gambar-gambar yang menggunakan warna-warna gitu. Itu guru sering banget mendatangi dia. Kayak gurunya, sampai guru saya itu menjadikan si Zaki ini anak emas. Oh, kayak apa itu? Karena dia memang bakatnya bagus, terus karyanya juga dia yang dihasilkan juga bagus. Itu dia terus guru tuh punya daya tarik buat. Jadi sama guru saya ini si Zaki malah dilatih terus, digembleng sampai akhirnya dia disuruh ikut perlombaan tingkat nasional, apa ya namanya tuh, LKS. LKS itu tingkat nasional dan dia juara 1 untuk itu, untuk latihan apa namanya, melukis. Tanpa anak-anak kelas tahu atau semua udah tahu kalau dia emang jago gambar. Tapi cuman dia humble gitu ya. Tapi dia enggak yang sombong gitu, enggak. Dia orangnya good attitude juga ya. Good attitude juga untuk teman-temannya. Di situ saya pertama gambar ya. Saya gambar seadanya, dia luar biasa gitu ya. Saya ya udahlah, enggak apa-apa lah gitu. Tapi mungkin kan mesti kamu juga punya rasa apa itu, lihat dia, wah aku pengen juga lah kayak dia. Pengen, tapi tetap nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Karena mungkin dia punya apa ya? Dia punya jurus sendiri, mungkin nggak tahu saya. Jurus atau dia punya kemampuan yang skillnya mungkin beda ya. Mungkin dia di rumah juga mengasah skillnya untuk gambar. Sedangkan saya main layangan, sepak bola kan ya. Skillnya goib gitu. Nggak tahu juga kita. Nah makanya dari situ saya, waduh, kok gambarnya keren. Tapi ya saya nggak minder juga, karena banyak teman-teman saya gambarnya ambiar saya sama kayak saya. Terus berarti kamu selama kelas 1 itu ya, berarti kelas 1 itu kamu ngerasa ada perkembangan di? Jelas ada. Jadi guru saya mengajarkannya tuh enggak cuman yang ngasih tahu, tapi juga memberi contoh. Beri contoh kayak menggambar. Biasanya kita setelah gambar kan dikumpul, nanti dipanggil sama gurunya, baru dikasih tahu ini gambar itu harusnya kayak gini, stepnya kayak gini. Nah seperti itu. Bagusnya gurunya tuh di situ ngasih tahu, bukan cuman memberikan contoh, bukan cuma ngasih tahu doang kayak gitu. Jadi di situ skillnya mulai naik gitulah. Untuk pewarnaan juga, mewarnai juga, untuk gambar bentuk gitu sebagainya juga sama kayak gitu. Nah itu jadi kalian yang mau ini masuk, boleh diminum ini? Nggak boleh bro. Boleh. Masa nggak boleh? Kan udah saya dibeli. Nggak apa-apa. Jadi bagi teman-teman nih ya, yang mungkin adik-adik atau siapapun belajar buat DKV itu nggak terlambat, atau bisa melalui kayak tadi apa yang dibilang oleh Kasih tadi, kayak gambar, latihan, itu bisa dilakukan sendiri latihan.
kalau skill itu bisa diasah. Nah, itu. Skill itu bisa diasah. Tapi kalau taste itu tiap orang beda-beda. Jadi Dia selera. punya apa itu? Punya apa namanya? Punya karakteristik yang keunggulan jadi dia. Iya. Nah, terus kita membahas tentang apa itu, Mas? Kok nganu jadinya? Apa dong? Bentar, Mas. Oke. Nah, kan itu setelah kelas 1 yang udah diajarin kayak menulis kayak apa itu, membuat pattern tadi, terus melatih apa itu, garis-garis itu tadi. Nah, terus semester berapa kamu mulai mengenal apa itu software buat menggunakan apa itu, kayak software Adobe, Masuk Illustrator kelas, lah, Photoshop kelas lah. 2 SMK. Berarti mulai kelas 2 itu udah masuk mulai udah. ya. Di kelas 1 pun sudah ada tapi belum menjadi pelajaran inti. Jadi cuman kayak pelajaran tambahan yang dimana seminggu sekali itu Mas udah memulai memperkenalkan tentang software desain. Nah, dulu dari sekolah itu belajarnya Corel terus. Sekolah mengajarkannya Corel. Nah, kalau yang di kelas 2 ini guru itu lebih memberikan contohnya tuh sekedar kayak ngasih tahu ini toolsnya buat ngapain. Kemudian untuk apa namanya, membuat misal buat lingkaran terus diisi warna, terus nanti untuk memotong bagian ini itu bagaimana. Jadi benar-benar dasar doang. Sedangkan kita tugasnya itu disuruh bikin poster. Wah, lo kan mau nggak mau kita harus belajar sendiri. Iya, nah dong. di situ kebiasaan buruk saya yang di kelas 1 sudah mulai saya tinggalkan. Saya di kelas 2 ini sudah melihat kayak dari YouTube, melihat tutorial untuk cara menggunakan CorelDRAW, cara membuat misal poster atau elemen-elemen bagaimana gitu. Saya mulai mencobanya seperti itu. Terus berarti kan itu kamu mengembangkannya itu berarti kan secara otodidak ya? Iya, otodidak. Berarti dari YouTube. Dari teman juga. Jadi teman ada yang ngajarin gitu. Jadi malah gurunya sebenarnya teman. Oh, ya memang Iya. memang itu bisa buat apa itu, buat jadi guru sih teman itu. Teman tuh. Tapi yang ngerti. Iya. Kalau yang ngerti masa, kalau yang nggak ngerti masa suruh ngajarin tambah sama-sama goblok. Iya. Sama kayak ada teman gue nih yang terus software apa yang menurut kamu sendiri apa tuh gampang dipelajari untuk bahwasanya untuk kayak orang-orang awam ini untuk belajar, yang menurut Anda gampang? Mungkin dari apa itu user interface-nya, dari workspace-nya. Sebenarnya untuk gampang atau enggak itu tergantung orangnya masing-masing, Mas. Saya dulu di sekolahan kan diajarinya Corel. Tapi ketika kelas 3 itu masuk PKL. Jadi di SMK kan ada PKL. Dulu PKL itu saya diajari Adobe Illustrator. Nah, itu sama-sama untuk ya sama sih toolsnya, kayak mirip dengan Corel, namun bedanya itu kayak fungsinya ada yang berbeda. Terus tata letaknya berbeda. Terus misal yang di Corel itu misal tinggal klik, tapi kalau di Adobe Illustrator harus mencari dulu di tab atas itu, misal mencari dulu gitu. Terus lompatan untuk menghafal shortcutnya juga melalui proses yang tidak cepat. Jadi kalau misal dulu di CorelDRAW itu sudah hafal shortcut untuk membuat posisi objek di tengah atau di rata atas, rata bawah, rata kiri kanan, itu dulu sudah hafal. Terus saya harus mulai membiasakan untuk menggunakan Adobe Illustrator, karena itu tuntutan di tempat magang saya. Seperti itu. Oh, berarti kalau untuk masalah gampang atau tidaknya untuk seorang awam untuk mempelajari softwarenya itu kayak tergantung dirinya masing-masing. Tergantung dirinya masing-masing, karena menurut saya semuanya mudah. Tapi nggak tahu untuk misal untuk Mas Willy sendiri. Ya, belum tentu kan. Belum tentu. Kalau aku pernah mengalami dari masa SMP itu, malah software editing yang pernah saya lakukan itu mungkin Photoshop.
Photoshop. karena itu dulu Pak saya pernah mencoba untuk editing. Kayak pertama itu kayak nyoba kayak apa sih ini apa itu Photoshop, terus aku buka kan itu, aku buka terus mulai melajari itu di YouTube juga, lihat autodidak. Apa ada suara memang biasa goib dikit. Nah terus aku mencoba kayak belajar dulu kayak ngedit apa ya, cringe banget lah pokoknya dulu, ngajar tato di sini untuk dipasang kayak gitu. Tapi itu kan anda masih tahu kan, itu di Photoshop. Nah itu dulu aku belajar pertama kali itu di SMP juga. Makanya aku milih untuk suka belajar kayak gitu tuh di YouTube. Terus selamanya otodidak Pak aku suka. Terus sampai ke bawah sampai sekarang aku sukanya visual. Gitu. Nah terus trik and tipsnya buat anda sendiri belajar desain itu gimana sih? Mungkin bisa sedikit atau bisa. Kalau saya belajar desain itu yang pertama tentu kita harus mencari inspirasi ya. Duduk. Iya Pak, ini karena mau hujan. Apa itu? Apa nih? Cuacanya sedikit mendung dikit. Tapi enak ini. Iya adem Pak. Soalnya apa itu? Tadi panas banget mungkin. Banget ya. Terus kita balik lagi ke topik pembicaraan Pak. Nah, tadi itu untuk apa ya tadi saya lupa malahan. Tips and trick dalam orang awam tuh bisa mempelajari desain itu gimana sih? Pertama kita harus ada apa ya, minat dulu, kayak suka desain. Desain itu misal dapat simpel aja, misal kamu beli suatu makanan atau barang, kamu lihat wadahnya itu lucu, kok bagus. Nah dari situ kamu juga bisa menimbulkan rasa yang saya pengen bikin produk seperti ini atau kemasan seperti ini. Nah kamu dari situ bisa mencari tahu bagaimana cara membuatnya. Nah karena dalam sebuah pembuatan suatu produk atau kemasan itu melewati rangkaian yang lumayan panjang. Nah mulai dari kita harus menentukan apa dulu temanya atau apa dulu gambarannya, nanti mau kayak gimana intinya kemasannya. Terus untuk kita harus tahu warna-warna karena setiap warna itu punya maknanya masing-masing. Nah kita harus menyesuaikan dengan usaha kita atau yang diinginkan klien. Nah terus kemudian kita harus memahami itu tadi software untuk membuat desainnya. Terus setelah itu kita harus memahami tentang percetakannya. Jadi kan kayak itu bentuk fisik harus dicetak. Nah kita digital terus dicetakin gitu memang itu. Itu ya kita cukup tahu nggak apa-apa sih, karena untuk teknisnya yang lebih lanjut biarkan orang percetakan. Tapi kalau kita mau lebih ngirit itu bisa juga kita mempelajari juga lebih ngirit lagi supaya bisa apa itu efisien mungkin ya Pak. Efisien waktu dan biaya juga. Nah kalau kita lebih ngirit lagi nanti misal kita punya teman yang ada di kerja di percetakan itu, nah nanti bisa diajak kerja sama. Gitu. Itu salah satu tips and trick untuk kita untuk usaha seperti itu. Nah, untuk mempelajari desain sendiri kita gimana ya, kita harus membangun taste atau selera. Selera itu kita harus membangun karena mau diarahin kemana dulu. Karena setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Kemudian pasar mencari selera yang cocok dengan mereka. Karena kita ada banyak orang yang seleranya menyesuaikan pasar, tapi ada juga orang yang seleranya menyukai karena untuk pribadi. Nah, terkadang pasar itu juga mencari yang sedang tren atau yang memang mencari yang original dari seorang desainer itu sendiri. Nah, kita cara membangunnya itu dengan misal kita pengen desainnya itu yang keren-keren ini menurut sumber riset yang sudah terpercaya. Jadi di luar sana udah ada sebuah jurnal yang membahas tentang desain-desain yang bagus, dalam tanda kutip bagus itu sudah ada risetnya, dan di sana juga sudah ada contoh-contohnya. Kita tinggal
setiap hari mencari desain-desain yang seragam seperti itu. Nanti secara tidak sadar, secara alam bawah sadar kita itu membangun kayak kita akan membuat desainnya, taste-nya itu seperti itu. Kayak gitu. Tuh, berarti buat temen-temen yang mau mempelajari sedikit tentang apa itu desain grafis, belajarnya gimana, tipsnya gimana, itu tadi yang sudah disebutkan bisa untuk dipelajari. Ada lagi nih Mas Yudi. Kan setelah mempelajari desain itu kan mesti nggak mungkin dong nggak punya apa itu project. Nah, project sendiri yang dilakukan oleh Mas Jody ini dalam masa pandemi ini itu apa aja sih, kayak gimana caranya dapat uang di dalam masa pandemi ini, biar teman-teman tuh juga bisa mungkin bisa mempelajari juga, biar mungkin sedikit mempunyai penghasilan atau karya. Mungkin untuk project tuh biasanya ini sudah rutin saya lakukan sejak SMK ya. Dari SMK itu saya dan teman saya sudah mencari tahu yang namanya microstock. Microstock itu kita menjual desain kepada satu webnya itu menyediakan desain-desain yang sudah jadi dan kita bisa ambil langsung. Ada yang gratis, ada yang membayar. Nah, di situ saya mulai mencari tahu bagaimana menjadi kontributor. Kontributor itu orang yang menyuplai desain. Nah, berarti dirimu saat ini tuh menjadi kontributor dari sebuah web untuk penyedia desain-desain itu. Nah, saya menjadi kontributor pertama mencari tahu bagaimana cara nguploadnya, bagaimana cara mendapatkan uang dari sana, bagaimana cara lolos dari, kan jadi kita kalau memberikan desain ke sana itu mendapatkan ini ya, apa namanya, kayak dikurasi dulu, dipilih-pilih dulu sama tim sana. Jadi nggak langsung apa yang kita upload langsung ke upload, enggak. Jadi kita harus melewati masa itu dulu. Itu cukup lumayan lama. Enggak sih, tiap web beda-beda itunya, masa dalam kurasinya. Nah, ada yang cepat, ada yang kayak cuman seminggu udah selesai, atau ada yang 2 minggu, ada yang hampir sebulan juga, tergantung sananya juga. Nah, di situ kita mencari tahu kayak pasarnya itu apa, kita mau fokus di mana. Karena kalau kita fokus, nanti biasanya pembeli itu akan lebih cepat untuk mendownload desain-desain kita. Mungkin lebih bisa tertarik mungkin gitu ya. Jadi kalau misal kita membuat logo e-sport, tahu ya. Nah, logo e-sport. Kita mengupload di satu web, anggaplah free pick, itu logo e-sport semua. Nah, nanti pembeli itu orang yang mau mendownload itu bakalan, kalau misal mau logo e-sport ke ini langsung menulis nama ininya. Jadi langsung menggambarkan kayak customer ini tuh punya gambaran ide buat ini mana nih untuk logo e-sport. Di web sebelah itu terkenal dengan logo e-sportnya gitu kan maksudnya. Bisa kayak gitu. Jadi bisa juga untuk kalau ketika masuk di web itu ketika orang menulis e-sport nanti bisa muncul tuh desain kita. Karena kita fokusnya di situ. Nah, misal kita di pattern. Ketika kita fokus di pattern, nanti ketika orang mencari pattern yang muncul desain kita juga. Nah, kalau yang orang yang tertarik itu akan mendownload itu, maka setiap download itu kita akan mendapatkan uang. Dari situ saya mendapatkan uang. Keren. Terus untuk pas masa pandemi ini juga saya dapatkan project ya, membantu teman-teman lah. Teman-teman ada yang kesusahan dalam melakukan seperti pembuatan animasi. Itu saya juga membantunya dalam tugas sih sebenarnya. Mereka mendapatkan tugas untuk pembuatan animasi, di situ saya mencoba membantu dengan cara mengerjakannya. Itu. Ya. Belum lama berarti ya, Belum Pak? lama. Iya. Ya, sama Anda, Mas. Oh iya ya, belum mengerti. Iya. Yang belum ngerti. Kemarin saya ini sempat mengerjakan project apa ya, KKN ya, Pak? Iya. Video KKN buat proker apa? Project kerja. Iya kayaknya. Itu. Tapi itu juga untuk KKN, Iya, Pak. proker KKN. Proker KKN tentang animasi sejarah. Terus pada saat itu
kita ditawarin oleh teman-teman kita ya, teman kita sekelas sendiri, terus temennya sedang mencari orang yang bisa membuatkan animasi itu. nah itu terus apa itu kontaklah Mas Jody ini karena dia kan memang bidangnya bidangnya dalam visual kan untuk animasi. Sedangkan saya Mas Willy ini yang menganimasikan. menganimasikan. Jadi, untuk gambar-gambarnya itu dari saya, lalu yang menganimasikan itu Ya, Mas Willy. saya sendiri. Terus itu kelar berapa lama ya Pak itu Pak? Sebulan. Ya. Karena itu memang videonya full dari Itu pure dari kita yang ngerjakan sendiri. 6 menit atau berapa menit? 6 menit Pak. 6 menit ya? 6 menit Pak. Itu dari mulai intro, Yeah. terus kita apa itu buat storyboardnya, terus apa itu rancang gimana jalan ceritanya, ada ceritanya. Itu sih. Itu sebagian dari penghasilan waktu masa pandemi yang dilakukan oleh kita berdua ya. Itu mungkin bisa jadi acuan sih, mungkin bisa jadi semangat sih. Buat teman-teman yang mau pengen apa ya, pengen dapat penghasilan di masa pandemi seperti ini. Iya. Terus yang terakhir nih Pak, cara ngadepin kompetitor dalam desain ini gimana? Mungkin singkat aja sih, nggak apa-apa. Kalau itu kembali lagi ke ini tadi ya, selera. Selera orang berbeda-beda. Terus kita harus gimana ya? Biasanya pasar itu menginginkan hal yang bagus tentunya. Ketika kita punya selera yang sama dengan pasar, kebanyakan pasar, maka pasar akan menuju ke kita sendiri. Untuk bersaing dengan kompetitor, maka dari itu kita harus meningkatkan kualitas dari kita sendiri. Seperti itu. Mulai banyak-banyak belajar tentang hukum-hukum yang ada di desain grafis, karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang lumayan banyak. Terus kemudian kita harus mempelajari tentang tren-tren terkini, karena berkembangnya zaman itu tidak lepas dari tren-tren yang ada di desain juga. Nah, di situ kita harus mempelajarinya, bagaimana tren ini berkembang, karena pasar juga mengikuti tren, maka kita berarti harus seorang desainer itu dituntut untuk informatif juga ya Pak? Informatif tentu, jelas. Informatif buat apa yang sedang trending, apa yang sedang baru untuk saat ini. Itu makanya, penting banget ya. Ya, kita harus mengerti dasarnya itu kita membuat desain komunikasi visual, karena kita mengkomunikasikan sebuah visual yang dari pesan misal menjadi visual, agar orang itu paham tentang apa yang pesan yang disampaikan. Seperti itu. Itu termasuk dalam apa ya, ilmu komunikasi juga ya. Ilmu komunikasi. Apa itu? Maka dari itu saya kuliah ambilnya ilmu komunikasi. Iya, itu juga saya juga Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Ya, sama. Ilmu komunikasi itu. Salaman dulu. Oke. Nice. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang apa itu desain grafis. Terus bagaimana untuk cara-caranya kalian ini bisa untuk belajar. Itu tadi udah dikasih tips buat gimana kalian belajar untuk jadi desain grafis. Mungkin iya, dari awal gitu ya. Itu ya dari awal. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.